Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Limetusaniyah, NIM 118803019 dari kelas Sosiologi E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage yang berarti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Adapun manajemen secara etimologi adalah suatu seni untuk melaksanakan dan mengatur. Nah, adapun secara umum, manajemen merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan untuk mencapai tujuan atau target dari individu maupun kelompok secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Kemudian, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Yang pertama, merupakan usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, di mana sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan pengertian yang kedua yaitu menyangkut manusia yang mampu bekerja. Nah, berarti di sini mampu melakukan kegiatan yang memiliki kegiatan ekonomis, yaitu apabila kegiatan tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Merupakan ilmu atau cara dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja atau sumber daya maupun objek utama yang efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan dalam mencapai tujuan bersama dalam perusahaan, karyawan, atau masyarakat. Tujuannya yaitu untuk dapat memberikan satuan kerja yang efektif pada organisasi, sebab dalam perusahaan atau organisasi yang menjadi penggerak roda utama itu adalah manusia itu sendiri. Nah, sehingga apabila manusia tidak dimanage atau tidak diatur secara maksimal, maka bukan tidak mungkin jika perusahaan atau organisasi tersebut tidak akan tidak bisa bekerja secara kondusif. Nah, manajemen sumber daya manusia memiliki konsep dasar, yaitu menempatkan seluruh karyawan sebagai manusia, sehingga karyawan tidak hanya dijadikan sebagai mesin pendukung atau hanya digaji dan mengikuti segala keinginan dari atasannya, melainkan juga diberdayakan dengan beberapa disiplin ilmu seperti ilmu sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Yang kedua, mengenai objek sumber daya manusia. Ada beberapa objek atau sasaran dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada sasaran perusahaan atau korporasi. Di sini, Departemen SDM dibuat untuk membantu pemimpin atau manajer untuk mencapai tujuannya. Nah, diantaranya dengan perencanaan, pengembangan seleksi naik atau turun jabatan, serta penilaian. Misalnya dalam perencanaan tentang pengembangan perusahaan agar lebih maju. Yang kedua, ada sasaran fungsional. Nah, sasaran fungsional ini lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran perusahaan, karena sasaran fungsional yang berguna dalam mempertahankan kontribusi yang diberikan dari HRD pada level yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya dalam pengangkatan pangkat, penilaian pegawai, dan penempatan pegawai. Yang ketiga, ada sasaran sosial. Nah, selanjutnya dalam sasaran sosial ini, di dalamnya terdapat hubungan antara manajemen perusahaan dan syarikat kerja. Kemudian pemenuhannya, bila ada tuntutan hukum, keuntungan perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, ada sasaran pribadi karyawan. Nah, dalam sasaran ini akan mampu membantu karyawan mencapai tujuan pribadi karyawan yang bekerja. Jika pekerjaan karyawan tersebut sangat baik terhadap perusahaan, maka akan diberikan kemudahan, misalnya mempermudah atau membantu karyawan yang hendak kredit rumah atau kendaraan.
Pertanyaan nomor 3 yaitu mengenai peluang, hambatan, dan apa yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi era perdagangan pasar bebas kawasan ASEAN atau MEA bagi sumber daya manusia di Indonesia. Nah, yang pertama itu peluang. Sebenarnya adanya MEA itu memberikan peluang bagi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir mencapai 40% dari seluruh penduduk yang ada di ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial. Tentu saja, hal tersebut sejalan dengan ASEAN, yang intinya MEA ini sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan di antara negara ASEAN. Nah, MEA ini juga dapat digunakan sebagai jembatan dalam membangun rantai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan ekspor impor dengan negara-negara non-ASEAN. Kesempatan baik tersebut dapat dimanfaatkan di Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan. Dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor impor sehingga bisa meningkatkan GDP dan PDB. Karena itu, Indonesia sanggup berkompetisi dengan produk-produk unggulannya di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Pemerintah Indonesia juga terfokus kepada sektor investasi dan sumber daya manusia. Di sektor investasi, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar, maka diprediksi akan sangat mudah untuk meningkatkan masuknya FDI. Masuknya FDI ini bakal mampu memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun yang menjadi peluang dan hambatan dalam menghadapi pasar bebas ini, yang pertama itu tantangan di bidang perdagangan barang dan jasa. Nah, arus perdagangan bebas, entah itu barang maupun jasa, akan memunculkan competition risk. Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga akan menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Hal ini mengakibatkan munculnya produk-produk dari luar yang beragam dan dengan jumlah yang banyak gitu, sehingga hal tersebut patut diwaspadai karena barang dari luar dapat memiliki kualitas yang lebih bagus gitu dari negara yang di Indonesia. Kemudian tantangan yang kedua itu di bidang investasi. Nah, pada sektor ini Indonesia terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena adanya eksploitasi risk gitu ya. Sebabnya Indonesia kurang memiliki aturan dan regulasi yang ketat sehingga sektor-sektor real semisal pertambangan mudah saja dikelola oleh negara asing. Untuk yang satu ini tentunya tidak akan ada banyak gitu yang bisa diperbuat oleh masyarakat Indonesia, padahal pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mencegah adanya eksploitasi alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing. Selanjutnya, tantangan di bidang ketenagakerjaan. Nah, masalah ketenaga kerjaan Indonesia ini memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Seperti halnya yang dilansir Republika pada tahun 2013, Indonesia masih berada di peringkat keempat dalam hal pendidikan dan produktivitas yang dimiliki. Nah, meskipun demikian, Indonesia masih memiliki posisi yang aman gitu dalam hal ini, mengingat standar upah yang berlaku di Indonesia masih tergolong kecil, sehingga tenaga kerja asing masih enggan untuk bekerja di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya ada tantangan di bidang UMKM atau usaha mikro menengah. Selain menjadi salah satu sasaran dan fokus masyarakat ekonomi ASEAN dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional atau ASEAN, UMKM Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan. Kebanyakan kualitas produk UMKM Indonesia itu belum memenuhi standar gitu. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal, sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha kecil menengah dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan
berkaitan dan perlu segera mungkin itu diupayakan solusinya, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usahanya itu sendiri. Selanjutnya, yang harus dilakukan Indonesia adalah memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Nah, dalam menghadapi MEA ini, kita harus bisa memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang datang. Kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk dan jasa bisa menunjang eksistensi produk dan jasa di dalam negeri untuk terus bersaing dengan produk-produk di luar negeri. Nah, di luar itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam harus terus dilakukan seoptimal mungkin gitu, agar tidak tersungkur jatuh di hadapan negara-negara lain dalam persaingan pasar bebas ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mengenai 5 indikator penting untuk mengukur profesionalisme seseorang. Nah, ada 5 indikator penting untuk mengukur profesionalisme seseorang. Yang pertama yaitu pengabdian sosial, merupakan bentuk pengabdian pada profesi yang dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalannya yang relatif kecil. Nah, sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada kewajiban. Nah, kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh untuk masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Indikator selanjutnya yaitu kemandirian. Nah, kemandirian di sini dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, baik itu pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi. Nah, setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Yang selanjutnya yaitu keyakinan terhadap peraturan profesi. Nah, keyakinan terhadap peraturan profesi ini adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan itu adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Kemudian indikator terakhir yaitu hubungan dengan sesama profesi. Nah, hubungan dengan sesama profesi ini merupakan penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi, para profesional membangun kesadaran profesional. Nah, jadi itulah 5 dimensi dan beberapa indikator yang dapat mengukur keprofesionalan seseorang dalam pekerjaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mengenai etos kerja dan sebutkan contohnya. Nah, etos kerja merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang memiliki etos kerja yang rendah, maka produktivitasnya juga rendah. Dan seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi, maka produktivitasnya juga tinggi. Etos kerja juga diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan nilai moral yang tepat dalam bekerja, atau dengan kata lain mencakup sikap yang membentuk cara seseorang dalam melakukan tugasnya di tempat kerja sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik. Nah, adapun contoh-contoh dari etos kerja, yang pertama, tidak datang terlambat ketika ada rapat. Kemudian, memberikan pelayanan yang baik pada customer. Kemudian, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang digeluti dan bersaing secara sehat dalam bekerja. Kemudian yang terakhir, tidak korupsi. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir yaitu hadis yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Di sini saya mengambil salah satu hadis yang menurut saya sangat berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, yang berbunyi idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, yang artinya apabila suatu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Nah, hubungan hadis tersebut dengan manajemen sumber daya manusia, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa apabila suatu perkara dipegang atau diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran itu tiba. Begitu juga dengan manajemen sumber daya manusia, apabila kepemimpinan dipegang, dimanage, atau diserahkan
kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu tiba. Sebab apabila suatu urusan dalam perintah dan larangan diserahkan kepada seseorang yang tidak amanah, lemah imannya, kurang ilmunya, sehingga mengakibatkan merajalelanya kebodohan, maka itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kehancuran. Karena seorang pemimpin itu merupakan cerminan bagi bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya. Maka apabila pemimpinnya itu tidak dapat memanage urusan dengan baik, maka bagaimana orang yang di bawahnya pun tidak akan jauh berbeda dengan pemimpinnya tersebut. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.